Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam takdim kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Salam hormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Salam hormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Salam hormat juga kepada orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya. Dan juga kepada teman-temanku yang senantiasa berjuang bersama. Perkenalkan, nama saya Hosiatus Sajawiyah, Prodi Matematika semester 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengolahan kelas. Baiklah, kita akan memasuki kepada materinya. Pengertian pengolahan kelas ialah di sini pengolahan kelas terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengertian pengolahan kelas, yang kedua pendekatan pengolahan kelas, yang ketiga manajemen kelas, dan yang keempat lingkungan kondusif. Untuk yang pertama ialah pengertian pengolahan kelas. Pengolahan kelas merupakan dua kata yang berasal dari pengolahan dan kelas. Pengolahan diartikan sebagai manajemen atau pengaturan, sementara pengolahan kelas berarti pengaturan atau manajemen seseorang dalam memimpin aktivitas di kelas. Berikut pengertian pengolahan kelas menurut beberapa para ahli. Menurut Rofik, pada tahun 2009, pengolahan kelas adalah suatu proses penyelenggaraan ruangan di mana dilakukan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menurut Sanjaya, pada tahun 2016, pengolahan kelas merupakan otonomi pendidik dalam mengatur kelas dan keberhasilan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, menurut Ufron pada tahun 2010, pengolahan kelas bertujuan untuk menciptakan atau mempertahankan situasi dan kondisi belajar yang tetap memungkinkan peserta didik menguasai kompetensi. Adapun beberapa tujuan dari pengolahan kelas ialah pengolahan kelas bertujuan untuk menyediakan fasilitas berbagai bentuk kegiatan belajar peserta didik, baik lingkungan sosial, intelektual, dan emosional di dalam kelas. Tujuan lainnya adalah mengantarkan anak didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak berilmu menjadi berilmu. Dan untuk pembahasan yang kedua ialah pendekatan pengolahan kelas. Adapun beberapa macam-macam pendekatan pengolahan kelas itu ada 8. Yang pertama ialah pendekatan otoriter, yaitu suatu cara pengolahan kelas dengan mengontrol tingkah laku peserta didik melalui penerapan disiplin yang sangat ketat. Yang kedua ialah pendekatan permisif, yaitu suatu cara pengolahan kelas dengan memberi kebebasan kepada peserta didik. Yang ketiga ialah pendekatan resep, yaitu cara pengolahan kelas dengan memberi peserta didik satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dikerjakan. Dan yang nomor 4 ialah pendekatan pengajaran, yaitu cara pengolahan kelas dengan membuat perencanaan dan implementasi yang sangat matang. Untuk yang kelima ialah pendekatan perubahan tingkah laku, yaitu cara pengolahan kelas dengan mengembangkan dan memfasilitasi perubahan tingkah laku yang bersifat positif dari mahasiswa. Yang keenam ialah pendekatan suasana, emosi, dan hubungan sosial, yaitu cara pengolahan kelas dengan menciptakan suasana interpersonal yang baik dan sehat antara pendidik dengan peserta didik. Dan yang ketujuh ialah pendekatan proses kelompok, yaitu cara pengolahan kelas dengan seperangkat kegiatan pendidik untuk menumbuhkan kelas yang efektif. Untuk yang terakhir ialah pendekatan pluralistik, yaitu cara pandangan yang mencakup 3 pendekatan, yaitu tingkah laku, iklim sosio-emosional, dan
proses kelompok. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang harus ada dalam pengelolaan kelas. Untuk pembahasan yang ketiga ialah manajemen kelas. Maksud manajemen kelas adalah mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Tujuan manajemen kelas juga bertuang pada tujuan pendidik secara umum. Menurut Sudirman pada tahun 2007, tujuan manajemen kelas adalah memberikan fasilitas untuk berbagai aktivitas belajar. Sedangkan menurut Arikonto pada tahun 2004 mengatakan tujuan manajemen kelas adalah agar setiap anak dikala dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Adapun beberapa manajemen yang harus diketahui yaitu 1. Faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Faktor manajemen kelas akan memberikan dampak yang begitu besar terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang telah diciptakan. Faktor-faktor kesuksesan penerapan manajemen kelas dilihat dari kondisi fisik kelas serta pendukungnya. Untuk yang kedua ialah sikap pendidik dan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kelas. Itu ada 6, yaitu 1. Hangat dan antusias. 2. Menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, dan bahan-bahan. 3. Bervariasi dalam penggunaan alat atau media. 4. Pendidik luas untuk mengubah strategi mengajarnya. 5. Pendidik harus menekan pada hal yang positif. 6. Pendidik harus disiplin dalam segala hal. Dan untuk yang ketiga ialah aspek dalam manajemen kelas. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang baik adalah meliputi sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan efektif dan kreatif. Dan untuk yang keempat ialah fungsi manajemen kelas. Dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi manajemen tersebut harus disesuaikan dengan dasar filosofis dari pendidikan dalam kelas. Dan untuk yang kelima ialah dalam manajemen kelas, pengelolaan kelas yang dilakukan oleh pendidik adalah upaya untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan setiap potensi peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat belajar dengan baik dan merasa terfasilitasi dari sisi perkembangan fisik dan psikisnya. Masalah dapat dilihat dari sifat masalah yang muncul di kelas, jenis masalah yang muncul di kelas, dan sumber masalah. Untuk pembahasan yang keempat ialah lingkungan yang kondusif. Ini pembahasan yang terakhir. Lingkungan belajar secara umum dapat berupa lingkungan rumah, sekolah, dan sebagainya. Namun pembelajaran yang baik hanya akan terjadi dalam lingkungan yang kondusif, yaitu kondisi di mana proses belajar mengajar terjadi dengan rasa aman dan nyaman. Kondisi ini akan mengantarkan peserta didik pada hasil belajar yang maksimal. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk dapat memusatkan perhatian dan pemikirannya kepada materi pembelajaran. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang tidak kondusif akan membuyarkan konsentrasi peserta didik sehingga hasil belajar akan menjadi tidak optimal. Permasalahan dalam mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif. Masalah pengelolaan kelas yang dapat menghambat terwujudnya lingkungan belajar yang kondusif dikelompokkan ke dalam 2 kategori atau 2 macam masalah, yaitu masalah individu atau perorangan. Masalah individu akan muncul karena setiap individu ada kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan ingin mencapai harga diri. Dan untuk yang kedua ialah masalah kelompok. Masalah ini merupakan yang harus diperhatikan dalam pengolahan kelas. Masalah kelompok akan muncul apabila tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kelompok. Kelas frustasi atau lemas dan akhirnya peserta didik menjadi anggota kelompok yang bersifat pasif, acuh, tidak puas, dan belajarnya terganggu. Untuk yang B ialah upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara preventif dan kuratif. Upaya untuk menciptakan yang mempertahankan suasana yang diliputi oleh motivasi peserta didik yang tinggi dapat dilakukan dengan secara preventif maupun kuratif. Perbedaan
Kedua jenis pengolahan kelas tersebut akan berpengaruh terhadap perbedaan langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam menerapkan kedua jenis manajemen kelas tersebut. Dikatakan secara preventif apabila yang dilakukan atas dasar pendidik untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi interaksi biasa menjadi interaksi. Pendidik dengan jalan menciptakan kondisi yang baru menguntungkan bagi proses belajar mengajar. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen kelas secara kuratif adalah yang dilaksanakan karena terjadinya penyimpanan pada tingkah laku peserta didik sehingga mengganggu jalannya belajar mengajar pada peserta didik. Masalah ini merupakan yang harus diperhatikan dalam pengolahan kelas. Masalah kelompok akan muncul apabila tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kelas, frustasi kelas, atau lemas. Pada akhirnya peserta didik menjadi anggota kelompok yang bersifat pasif, acuh, dan tidak puas dengan belajarnya yang terganggu. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi yang kami bahas. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang jelas dan tidak difahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.